Untuk rekan-rekan, kita akan mulai acara saat teduh bersama kita. Nanti WL dipimpin oleh Paul Mariani dari chapter Sibolga, dan untuk kebenaran firman Tuhan, sharing firman Tuhan akan disampaikan oleh Kak Devi dari chapter Siborong-Borong. Ya. Jadi kita live di YouTube. Jadi silakan di-share ke anak-anak rohaninya agar bisa juga, tidak bisa gabung di Zoom, bisa gabung di YouTube. Oke, kita akan mulai. Saya serahkan kepada Paul Mariani. Silakan Paul. Baiklah, kita akan mulai saat teduh kita. Sebelum kita menyembah Tuhan, kita berdoa, kita datang di hadapan Tuhan, kita bawa hidup kita sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kalau kami boleh menikmati kebaikan dan anugerah-Mu ya Tuhan. Sungguh kami terkagum dengan karya-Mu yang ajaib. Sungguh kami bangga memiliki Bapa seperti yang Mu ya Tuhan. Tiada Bapa seperti Engkau yang kami temukan ya Tuhan. Sungguh Engkau segalanya dalam hidup kami. Pada pagi hari ini bahwa kami memuji dan menyembah di dalam program kebenaran. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami lebih lagi memahami apa yang menjadi kerinduan hati Tuhan dalam hidup kami. Bahwa kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami percaya setiap kami yang hadir di tengah teduh pagi hari ini ya Tuhan, tidak ada satupun yang terlewatkan dari kami. Semua kami boleh mengalami sesuatu yang baru dari Tuhan. Semua kami boleh mengalami lawatan yang luar biasa. Di dalam nama Yesus Kristus yang hidup. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Cuma karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu yang membawa boleh terus menikmati kebaikan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus melayakkan kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Haleluya, haleluya. Segenap hati di hadapan-Mu di dalam nama Yesus.
kesucian diri di hadapan di dalam nama Yesus mengucap syukur di dalam nama Yesus. Sama kita katakan kasih
Shalom. Mari sebelum sampai ke Devi, ya tadi mungkin Abang tadi selama acara kurang bisa dengar jelas, ya, tapi tetap menyembah. Mungkin adik-adik, rekan-rekan juga kurang bisa dengar jelas, ya, tapi kita tetap menyembah. Tuhan, silakan dibuka. Sudah? Oke. 1. Udah. Silakan. Oke ya, Abang mulai ya. 1, 2, 3. Sip. Abang serahkan ke, enggak, sekali lagi ya Abang ambil ya. Sekali lagi, biar lebih bagus. 1, buat gayanya juga bagus. 1, 2. Stabil. 1, 2, 3. Oke, silakan saya serahkan sama Devi. Silakan Dev. Shalom. Suaraku kedengaran jelas kan, Bang? Jelas, silakan lanjut. Jaringannya biasa. Nah, jadi hari ini aku mau bahas tentang di Ibrani 12 ayat 6. Semalam aku bahas di ayat 7-nya, 6-7 juga tentang anak. Dan hari ini aku mau bahas tentang ayat yang sama tapi di sisi yang lain, gitu, di pemuritan semalam. Nah, 12 ayat 6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Luar biasa ayat ini ya. Nggak tahu kenapa teringat, jadi aku coba cari tahu gitu. Nah, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, saat baca ayat ini, mungkin yang terbersit dalam pikiran, berarti Tuhan itu Tuhan yang menghukum. Tuhan yang menghajar gitu ya, yang muncul di dalam bayangan kita. Allah yang keras. Tapi di sisi lain, ayat menceritakan, bahkan bukan menceritakan aja ya, yang kita lihat dari gambaran Yesus, gambaran Bapa dari pribadinya Yesus saat Bapa turun ke bumi dalam rupanya Yesus, bahwa Allah itu Allah yang penuh kasih, Allah yang mengampuni, Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh pemaaf. Tapi di ayat ini menceritakan bahwa karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, aku soroti kata menghajar dan menyesal. Dalam rupa Yesus, Allah itu penuh kasih, panjang sabar. Tetapi Ibrani mengatakan semakin kita menjadi seorang anak, dia menyesal orang yang dianggapnya sebagai anak. Kenapa dia menyesal? Nah, aku coba cari tahu kata menyesal ini
ada dua versi ya. Kalau dilihat aku catat semalam. Nah, pertama penyesahan ala Yahudi katanya begitu. Nah, yang menggunakan cambuk kulit yang yang dicambukkan ke dada dan bahu sebanyak 30 kurang 1 kali. Ini pernah juga kita dengar dalam tulisan Paulus ya, mengalami cambukan 30 kurang 1 kali selama 5 kali. Nah, sementara dalam versinya Romawi yang dialami Yesus ini ya, kalau nggak salah, nah, jauh lebih sadis sebenarnya. Nah, tidak ada batasan dalam jumlah yang dikhususkan kepada penjahat yang keras, yang kelas berat gitu ya. Jadi nggak ada batasan jumlah gitu ya, dihajar sehabis-habisnya dengan alat yang alatnya itu ya flagellum katanya, yang terbuat dari metal, yang ujungnya itu seperti skorpion atau kalajengking. Kalau kita lihat film Tuhan Yesus itu sangat menyeramkan, bahkan kulit itu bisa terkupas gitu ya. Ya, yang terbuat dari situ. Jadi menyeramkan sekali dua versi ini. Tetapi setelah dicari tahu, ternyata dalam bahasa Yunani juga menyesa ini dalam bentuk kata kerja, katanya itu seperti mastigogo yang digunakan dalam Yohanes 19 ayat 1. Menyesa sama seperti dalam versi Yahudi atau versi Romawi tadi. Jadi kata menyesa ini sangat menyeramkan gitu. Jadi pas kita baca ini, ternyata Tuhan bisa marah begitu ya, keras sekali. Tapi ternyata yang dimaksud di dalam ayat ini, kata menyesah di sini yang aku pahami, saat kita baca ini nggak sesuai dengan gambaran yang saat Yesus turun ke bumi yang panjang sabar. Sangat berlawanan sekali, sangat berbeda sekali. Menyesah dan Allah yang penuh kasih itu sangat berbeda. Tapi ternyata kata sesah ini dalam bahasa Ibrani, aku coba selidiki semalam kan, keren juga. Gitu ya. Ditulis bikoret yang artinya menyelidiki. Jadi di sini, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan ia menyelidiki secara mendalam orang yang dia sedang disiplinkan. Jadi kata sebelum muncul kata menyesah, sebenarnya ternyata kitab Ibrani menulis arti kata menyesah itu sebagai bahasa menyelidiki. Kata menyesah itu muncul setelah kata Ibrani dulu ternyata. Jadi bahasa Ibrani ini baru terjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kata menyesah itu artinya menyelidiki. Jadi Allah itu menyelidiki orang-orang yang dianggapnya sebagai anak, sebagai arti anak juga di sini ternyata anak itu anak yang diadopsi secara sah di dalam Kristus Yesus lewat kematiannya di kayu salib. Jadi bukan anak sembarangan ternyata, anak yang ditebus dengan karyanya. Dalam itu ya asal katanya anak yang dianggap, yang diadopsi. Semalam aku bahas juga tentang anak. Kenapa Tuhan menyesah atau menyelidiki anaknya? Ternyata anak yang dimaksud ini anak yang dianggap yang diadopsi sebagai anak yang sah di dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita lihat di ayat 8-nya, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Anak-anak gampang di sini ternyata anak haram, anak yang dilahirkan oleh seorang ibu tanpa suami. Jadi kalau kita tidak diselidiki oleh Tuhan, gitu ya, anak gampang di sini ternyata bahasanya itu sangat nggak enak sekali rupanya. Jadi bukti daripada kita bukti daripada kita anak yang sah di dalam Kristus Yesus, semakin hari Tuhan semakin selidiki. Nah, ternyata kata selidiki di sini berlaku setiap hari yang tidak pernah berhenti. Kalau di sehari-hari gitu ya. Jadi kata sesah ini nggak hanya sekali dua kali terjadi ternyata. Jadi kalau di bahasa sebelum-sebelumnya sesah, apa mungkin Tuhan menghajar gitu ya sesadis itu? Ternyata tidak. Setiap hari Tuhan menyelidiki hati kita dengan berbagai macam hal. 2 hari yang lalu mungkin Rona menyampaikan pesan harus bersyukur katanya. Di situ juga aku sembari merenung yang sampai bersyukur. Iya. Ada dua gendang yang terjadi saat sesuatu terjadi dalam diri kita sebenarnya. Pertama, ya mungkin Tuhan sedang menyelidiki. Dan memang itu tujuan Allah sebenarnya ketika mengizinkan segala sesuatu terjadi. Dia sedang menyelidiki. Kalau sesuatu hukuman terjadi dalam hidup kita, sesuatu yang berat, mungkin karena kita tidak mendengar, tidak memiliki hubungan pribadi, sehingga hati kita dibisingkan oleh berbagai macam hal, dan kita sibuk dalam waktu kita hari-hari yang kita habiskan, yang kita putuskan itu, kita putuskan ke arah yang bagaimana menyenangkan diri kita sendiri. Tuhan ketika satu hal terjadi dalam hidup kita, ada dua gendang. Pertama ya sesuai dengan ayat ini bahwa Tuhan sedang menyelidiki kita supaya kita masuk ke dalam kesempurnaannya. Jadi ya, kalau di ayat 11-nya dibilang hasil dari penyelidikan Tuhan di dalam mendisiplinkan kita yaitu
kita berbuah katanya dan hidup di dalam damai sejahtera. Jadi kalau sesuatu terjadi, mungkin karena Tuhan sedang terus menyelidiki, karena ini katanya terjadi setiap hari. Tapi kalau dalam versi Yahudi tadi nggak mungkin penyesalan itu terjadi terlalu berat gitu ya. Tapi ternyata penyesalan itu bahasanya menyelidiki. Jadi setiap hari Tuhan bekerja menyelidiki hati kita saat mendisiplinkan kita. Nah, di sisi yang lain saat sesuatu yang terjadi mungkin gitu ya, karena ketidaktaatan, keengganan kita mengerjakan apa yang sudah Roh Kudus sampaikan ke dalam hati kita, ke dalam hati nurani kita. Jadi apa ya, kalau sampai sesuatu terjadi dalam diri kita bukan karena Tuhan dengan sengaja iseng-iseng mengerjai atau melakukan sesuatu yang nggak ada tanpa tujuan, tapi ternyata saat sesuatu terjadi itu karena Dia ingin memurnikan kita, karena kita itu anak yang diangkat, yang diadopsi, yang diangkat sah di dalam Kristus Yesus lewat kematiannya. Kita bukan anak gampangan, kita bukan seperti dalam artinya di sini anak haram yang dilahirkan tanpa seorang ibu gitu ya. Jadi maksudnya di sini yang mau aku sampaikan sebentar saja, bahwa kita ini setiap hari diselidiki Tuhan. Jangan apa ya, aku pribadi juga belajar supaya apapun yang terjadi ya seperti yang pernah kita dengar, bahwa itu bersyukur karena Tuhan sedang menyelidiki hati kita untuk masuk ke dalam kesempurnaannya Tuhan, supaya kita semakin layak menjadi mempelainya Tuhan. Jadi kalau pengertian ini ada di dalam pikiran kita masing-masing, bahkan termasuk saya pribadi, mungkin akan berpikir untuk apa ya, maaf ini bahasanya terlalu berat, mundur dari pelayanan atau mundur dari Tuhan. Ya, mengalami sesuatu hal sedikit lalu kita berkata Tuhan itu nggak ada. Tetapi orang yang lemah lembut hatinya, semalam aku juga sampaikan, orang yang lemah lembut hatinya saat sesuatu terjadi dalam hidupnya, saat teguran, sebenarnya bukan teguran bahasanya ya, penyelidikan itu terjadi oleh karena cintanya Tuhan ya, bukan karena kemarahannya Tuhan, tapi karena kasihnya yang besar itu, bahwa kita harus terus bertumbuh di dalam Kristus. Maka segala sesuatu boleh terjadi karena kasih. Jadi di dalam pikiran ini harus kita tanamkan satu hal, sesuatu terjadi karena kasihnya Tuhan, bukan karena kemarahannya Tuhan. Sering sekali kita berkata, nanti deh, ini aku pribadi juga belajar gitu, kalau nggak begini di dalam pemuritan, kalau nggak begini nanti Tuhan marah. Bukan Tuhan marah. Tapi kita yang rugi, kita nggak masuk ke tahap kesempurnaan yang Tuhan sediakan itu. Kalau kita lihat lagi di Ibrani 12-nya, di ayat 1-nya di situ katanya diwajibkan, pertandingan yang diwajibkan. Artinya sebenarnya bukan diwajibkan, disediakan Allah. Ada pertandingan yang disediakan Allah untuk kita selesaikan. Gitu ya. Supaya apa? Supaya kita semakin serupa, segambar dengan Tuhan, semakin layak menjadi mempelai Tuhan. Pada saat Yesus datang kedua kalinya, kita ditemukannya siap. Itu kalau dilihat di situ. Jadi saat mau merenungkan ini semalam, betapa Tuhan sangat mengasihiku ternyata. Dia terus mengerjakan banyak hal di dalam hidupku supaya aku semakin serupa, segambar. Adapun hal-hal yang terjadi ternyata tujuannya hanya satu, kasihnya, supaya aku semakin indah di matanya, supaya aku tidak mengalami kerugian di dalam hidupku ini, bahkan juga dalam hari-hari yang dihabiskan. Untuk sampai di tahap ini dibutuhkan hubungan dengan Tuhan, gitu ya, terus menempel, terus merenungkan firman, terus mengutamakan firman dalam segala sesuatu, bahkan juga mari sama-sama belajar gitu ya, dalam mengambil keputusan juga, mari sama-sama belajar mempertimbangkan apa yang baik, berkenan, dan sempurna di mata Tuhan, bukan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna di mata Tuhan. Apa yang benar-benar menyenangkan hati Tuhan, bukan apa yang benar-benar menyenangkan diri kita sendiri dalam mengambil segala sesuatu. Jadi kalau ini apa di dalam pengertian kita, aku semalam merenungkan ini, dahsyat sekali hidupku ini ternyata, Allah yang dahsyat, Allah yang sangat luar biasa, mau menyelidiki hatiku saat mendisiplinkanku, supaya apa? Supaya aku hidup di berbuah dan hidup dalam damai sejahtera. Supaya aku, kalau di Timotius ya, yang ayat mencatat bahwa firman Allah berkuasa, katanya mengajar, mendidik, kata akhirnya ternyata berkuasa untuk apa? Supaya yang dia sudah persiapkan, artinya di situ masuk ke dalam kesempurnaannya. Jadi ayat ini keren sekali kalau dilihat dari sisinya Yesus yang penuh kasih, dan dilihat dari kata-kata ini menyesal sangat nggak nyambung. Tapi ternyata kalau kita selidiki sangat nyambung. Ya kalau dilihat sekilas nggak nyambung. Satu sisi Allah yang marah, satu sisi Allah yang penuh kasih gitu ya. Tapi kalau kita cari tahu ternyata, aku baru dapat semalam, ternyata itu sangat nyambung. Benar Allah yang penuh kasih. Makin kasihnya dia harus selidiki kita supaya kita semakin segambar, serupa, berkenan di mata Tuhan.
Jadi ternyata Allah itu bukan Allah yang seseramkan. Jadi kalau nggak berdoa nanti dia akan marah, kalau nggak willing enggak. Kalau kita nggak berdoa kita yang rugi, kalau kita nggak baca firman kita yang rugi, kalau kita nggak pemuritan kita yang rugi, kalau kita nggak dengarkan firman kita yang rugi. Kenapa? Nggak ada yang diperbaharui dalam diri kita. Kenapa? Nggak ada kekuatan bagi kita ketika sesuatu terjadi dalam hidup kita nggak ada kekuatan untuk melawan banyak hal. Kenapa? Karena rohnya nggak dikasih makan, cenderung daging yang dikasih makan. Jadi saat sesuatu terjadi, kita keras hati, cenderung menyalahkan banyak hal. Tapi orang yang rajin bersekutu dengan Tuhan, saat sesuatu yang terjadi, dia akan bersyukur, gitu ya. Seperti misalnya 2 hari yang lalu ya, Rona bilang dia akan bersyukur, dia akan berkata, lanjutkan Tuhan, aku terima prosesmu, tetapi tetap Tuhan memberikan pengertian dan kekuatan. Itu yang hatinya lembut, terbuka untuk setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi. Jadi itu yang mau aku sampaikan hari ini. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak, karena Tuhan menyelidiki hati orang-orang yang sedang dia disiplinkan secara mendalam setiap hari. Jadi kita harus ingat kalau sesuatu terjadi artinya Tuhan sedang menyelidikiku. 1. Kedua, jangan-jangan karena kita enggan mendengarnya atau kita mendengar tapi mengabaikannya, cenderung mengikuti keinginan daging kita sehingga kita masuk ke dalam sebuah pencobaan petaka. Akhirnya kita bilang, oh jangan-jangan Tuhan sedang marah, sedang begini segala macam. Bukan, gitu ya. Jadi setiap hari mari sama-sama kita belajar bertanya kepada Tuhan kalau sesuatu terjadi apa maunya Tuhan, apa yang sedang ingin Tuhan bentuk, hikmat pengertian apa yang sedang ingin Tuhan tambahkan, atau dosa apa yang sedang ingin aku baharui supaya aku tidak melakukan hal yang sama lagi. Itu saja yang mau aku sampaikan. Serahkan kepada hambanya Bang John dan teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Devi untuk sharingnya. Abang jadi ingat satu lagu, mungkin kita bisa naikkan lagu ini ya. Kita naikkan satu lagu ini dan ini teringat tadi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari 5 menit kita Abang ajak semua merenungkan firman Tuhan sambil menyembah Dia. Siharabana mana sandi aralabakana mana sandu. Aralabaralana mana sandi aralabapapapa. Si ariaralabalana mana shikaralabapapapa. Aralabarabaralana mana kariariariaralabo. Si ariariana mana shiki ariabapapapa. Oh, yaralabaralabaralana mana sandi. Si aralabana mana shikari aralabapapapa. Iari aralabaralanamu. Kibaka-bakaralabatana mana shandeya. Urabalatana mana syakali aralabapapapapa. Sikaralabaralabapapapapa. Kiabakaralabakana mana shandibiki aralabapapapapa. Telah kami lihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis di hidup kami. Si ariaralabaralabaralana mana sandi. Kia bakarala bapana mana sandi bikiara. Uyarala bayana mana sanda bakarala bapa. Haleluya. Ubakarala bakana mana sanda bapa. Tuhan yang membawa kami mengerti lebih dalam lagi isi hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu Tuhan atas hidup hamba-hamba-Mu, adik-adik rekan-rekan hamba-Mu yang hadir dalam pertemuan ini, baik melalui live streaming YouTube Tuhan ataupun melalui Zoom ini. Jama dan urapi anak-anak-Mu yang hadir Tuhan. Puaskan hasrat hati kami ingin bertemu dengan Engkau ya Bapa. Syabakari namana sanda bakarala bapa. Singgarala barala batana mana sanda bakarala bapa. Pengurapan dari tempat yang maha tinggi. Tingkap-tingkap langit-Mu yang terbuka untuk setiap pribadi Tuhan. Para malaikat-Mu yang turun naik ya Bapa, menghantar, membawa semua yang dibutuhkan anak-anak-Mu. Semua givers juga Tuhan mengalami transformasi, mengalami kebangunan rohani dimanapun mereka berada. Seperti yang kami alami ya Tuhan, bahkan lebih lagi ya Bapa. Syiarina mana syekeyari arala Bapa, namana sandeari arala Bapa. Kami merindukan-Mu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku.
berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati kami tetap setia. Kau dapati seluruh givers tetap setia. Iarabala namana se ari arala bapa kana mana shinda bakara bapa se ari arala baya namana shinda arala bapa si ari arala bapa kana mana sheke ari arala bapa iarala bapa. Materaikan semuanya dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, rekan kami Devi yang share kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan di dalam nama Yesus. Sibakarala Bapa, Urabala tanamana karala Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Devi, kamu tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami memahami dan melihat satu hal, bahwa Tuhan sedang menyatakan kasih-Nya di dalam hidup kami lewat kemampuan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendengarkan firman hari ini. Dan Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Hamba juga bersyukur sekali mengerti bahwa Tuhan sedang mengizinkan kami, sedang menyelidiki hati kami senantiasa, supaya kami masuk ke dalam kesempurnaan ilahi-Nya Tuhan, supaya kami layak menjadi mempelai-Nya Tuhan. Semakin hari, Tuhan, lanjutkan apa yang menjadi proses-Mu, dan tetaplah memberikan kekuatan, kemampuan, pengertian di dalam pikiran kami masing-masing, untuk kami boleh memahami, mengetahui bahwa Allah kami sangat mengasihi kami, Allah kami sangat menginginkan hidup kami serupa segambar dengan pribadi-Nya. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah proses-Mu terjadi dan kami boleh memenangkannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kami juga bersyukur atas hidup kami dan terus semakin bergairah mengerjakannya di dalam Engkau. Apapun yang didapati oleh tangan kami, biarlah itu juga kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh keluarga besar kami juga, Tuhan yang memulihkan keadaan mereka. Kami juga berdoa untuk seluruh rekan-rekan kami yang tidak hadir hari ini. Mungkin mereka secara pribadi berdoa kepada Tuhan, atau mereka sedang letih. Tuhan bangkitkan roh-Mu dan gairah-Mu di dalam setiap hati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah juga Tuhan rekan-rekan kami menjadi orang-orang yang diberkati dalam Kristus Yesus. Roh mereka bertumbuh di dalam Tuhan. Keputusan-keputusan hidup mereka juga keputusan yang memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami berdoa ya Tuhan, untuk seluruh generasi kami, biarlah Tuhan Yesus belas kasih-Mu ada di hati kami, bahkan di generasi kami meminta pagi hari ini, Tuhan bangkitkan juga roh-Mu atas setiap mereka. Tuhan menarik hati mereka untuk boleh bersekutu, bergairah kembali di dalam Kristus Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ajarlah kami selalu, berikan kami hati yang lemah lembut, hati yang haus, hati yang antusias. Bila setiap kebenaran firman yang kami dengar ya Tuhan, bahkan firman yang dibagikan, mendorong hati kami semakin terbakar di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpuji Engkau dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, puji Tuhan, terima kasih. Kita ketemu besok jam 5, tetap semangat.
ya. Tetap setia kita bangun mesbah, ya. Mesbah ini akan banyak mengubahkan semua kita dan semua givers dan bangsa ini. Amin. Terima kasih untuk Paul Mariani, untuk Devi, untuk pelayanannya hari ini. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita semua. God bless you. Ajak lebih banyak lagi rekan-rekan kita untuk ikut ya. Bisa menyaksikannya di streaming YouTube dan bisa juga menyaksikannya gabung di Zoom. God bless you. God bless you too. God bless all. Makasih Kak Desi, makasih Bu Mariani, makasih semua. Selamat pagi.